santai karo kok. Enggak apa-apa. Yo lokal. Ora. Masih santai karo. Bisa. Tambah satu. Tak semua black tak boleh. Orang mengguri kan? Ya, harus sih gak ketok aku. Ketok. Di sini ya aku. Sebelah tuh guys. Kini ngomong Nonaktifkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zuhri selaku narasumber dari acara ngaji online KKN IKDR kelompok 42, dan tidak ketinggalan pula teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah mubarak ini. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Di sini saya selaku moderator dalam acara ngaji online yang berjudul Edukasi dan Implementasi Moderasi Beragama pada Generasi Z. Sebelum ngaji online saya mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak narasumber. Nama Ahmad Zuhri MPD, tempat tanggal lahir Kudus 24 Mei 1992, alamat Tumpang Krasa RT 2 RW 1 Jati Kudus, pekerjaan dosen IAIN Kudus, riwayat pendidikan S1 UIN Wali Songo Semarang, S2 IAIN Kudus. Adapun moto hidup beliau yaitu khairun nas anfa'uhum nas. Langsung saja saya selaku moderator akan menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Ahmad Zuhri untuk menyampaikan materi tentang edukasi dan implementasi moderasi beragama pada generasi Z. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang kami banggakan segenap tim KKN IKDR kelompok 42 ya, kelompok 42 yang kami banggakan tentunya, serta para audien dari dunia maya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, anahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti mengadakan acara ngaji online, atau istilahnya kita belajar bareng lah, diskusi bareng mengenai edukasi dan implementasi moderasi beragama untuk generasi Z. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridhonya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita hadirkan kehadiran beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan sekaligus pemimpin umat yang menaungi alam semesta, sehingga alhamdulillah kita semua bisa hidup dalam keadaan iman, Islam dan ihsan, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada materi kali ini kita membahas mengenai edukasi dan implementasi moderasi beragama untuk generasi Z. Kalau kita mengacu pada kriteria kelahiran ya, generasi Z itu kisaran kelahirannya mulai tahun 90-an ya, 95, 96, 97 sampai 2010. Nah, sebelum generasi Z itu ada generasi Y, generasi saya itu generasi milenial. Jadi sekarang itu memang eranya era generasi Z yang kamu dan ini. Sebelumnya ada generasi X. Kalau jenengan ini mungkin generasi apa ya? Z, lahir tahun 2000-an.
2000-an, apa ada yang 2019? 2019 berarti generasi alpha. Mulai 2010 sampai sekarang ini generasi alpha. Kalau tidak dari rentan tanggal apa tahun kelahirannya, yaitu generasi Z. Mereka akrab dengan teknologi digital ya, dengan HP, bangun tidur kita pegang HP, mau tidur pegang HP dulu, mau makan pegang HP, mau apa pegang HP. Sampai seminar seperti hari ini ngaji online juga dengan menggunakan teknologi digital. Nah, ini adalah karakteristik dari generasi Z. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari yang lekat dengan smartphone, yang lekat dengan teknologi digital. Nah, sebelumnya kita perlu memahami tentang moderasi beragama itu sendiri. Apa maknanya, apa tujuannya, kemudian bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin sudah sering mendengar istilah moderasi beragama, sering digembar-gemborkan moderasi. Bahkan ini memang sangat gencar-gencarnya itu mulai sekitar tahun 2019, mulai gencar-gencar. Nah, sebenarnya moderasi beragama itu kalau kebanyakan orang ya, untuk mudahnya itu mengartikan jalan tengah ya, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Kalau ada garis begini, ada apa namanya kayu begitu, jenengan ada di tengah-tengah, ini moderat. Tidak terlalu ke kiri, tapi kalau terlalu ke kiri jatuh, terlalu ke kanan juga jatuh. Nah, jenengan ada di tengah-tengah. Kalau analoginya ini, sikap berani. Ini saya ikut madhabnya Profesor Quraisyihab, nanti banyak madhab moderasi yang lain. Ini madhabnya Profesor Quraisyihab. Jadi kalau sikap berani itu ada di tengah-tengah antara takut, jadi di sampingnya berani itu ada takut, di sampingnya berani ada ceroboh. Ya. Jadi berani itu ada di tengah-tengah antara takut dan ceroboh. Dia tidak takut dan tidak terlalu berani sehingga mengesampingkan yang lain. Jadi jatuhnya dia ceroboh. Atau dengan kata lain misalkan dermawan ya, dermawan itu ada di antara kikir pelit dan ada di antara boros. Dia tidak pelit dan tidak boros. Jadi ada di tengah-tengah itu. Nah, ini moderat. Maksudnya adalah tidak ekstrem ke kiri, tidak ke kanan. Maksudnya kanan itu tidak terlalu fundamentalis, tidak terlalu radikal. Maksudnya ekstrem ke kiri itu tidak terlalu liberal ya, tidak terlalu bebas. Ada juga yang mengartikan bahwa moderasi itu artinya adil. Kalau ini ada moderator, artinya dia tidak memihak siapapun. Ya, dia orangnya harus adil. Dia moderator. Sama moderasi juga ada yang mengartikan adil dan seimbang. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada dua orang anak, yang satu itu sekolah dasar, yang kedua adalah SMA. Nah, orang tuanya ketika memberikan saku, apakah adil itu harus sama? Yang SD 10.000, yang SMA juga 10.000? Kan tidak, karena dia tidak menempatkan pada posisinya. Yang SD 5.000, yang SMA 1.000. Jadi adil itu tidak harus sama. Yang penting dia dapat memposisikan pada tempatnya. Ada juga yang mengartikan bahwa moderasi itu adalah yang terbaik, yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi misalkan begini, ada seorang imam, misalkan ada seorang imam, jamaahnya ini muda-muda semua ya, generasi Z semua jamaahnya. Ya, jadi posisinya dia yang terbaik ketika dia menjadi imam, makmumnya itu muda-mudi semua, maka dia ketika sholat tarawih misalkan, dia bisa mempercepat gerakannya. Ini sesuai dengan situasi dan kondisi, yang terbaik seperti itu. Tetapi kalau jamaah ini sepuh-sepuh semua ya, generasi Y atau generasi X misalkan, yang usianya 60-an, 50-an, maka dia gerakannya itu harus diperlambat. Ini yang terbaik seperti itu. Maka ini namanya moderat. Nah, itu beberapa makna, beberapa arti dari moderasi itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita perlu juga memahami beragama. Jadi beragama itu adalah cara seseorang mengamalkan
ajaran agamanya. Jadi agama dengan beragama itu berbeda. Dalam bahasa Arab, agama itu disebut dengan din, berarti dalam mengamalkan ajaran agamanya. Contohnya begini, agama itu mengajarkan kita untuk menutup aurat. Ya. Agama mengajarkan kita, ini isi esensi dari agamanya adalah mengajarkan kita untuk menutup aurat. Maka cara tadayunnya, cara beragamanya, ada yang pakai sarung, ada yang pakai gamis, ada yang pakai rok seperti ini, ada yang pakai macam-macam. Ini namanya tadayun atau beragama. Nah, ada lagi, agama mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua. Maka caranya adalah dengan berkata sopan. Ini tadayunnya, beragamanya. Berkata sopan, merawat orang tua, kemudian berperilaku baik kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, itu beragama. Jadi agama dengan beragama itu berbeda. Kalau agama itu pasti sudah moderat. Pasti. Semua agama di Indonesia, semua agama di dunia pasti mengajarkan moderasi. Ya. Kalau kita di Islam ada istilah wasatiyah, itu istilahnya kita, yang muslim-muslim. Kalau di Kristen ada yang namanya golden mean. Kalau di Hindu, Buddha ada macam-macam namanya. Nanti bisa dicari sendiri istilah moderasi itu apa di setiap agama. Tapi yang paling pokok adalah mereka semua agama itu mempunyai prinsip moderasi. Jadi agama itu sudah tentu moderat. Tetapi beragama itu belum tentu moderat. Makanya moderasi beragama adalah bagaimana kita memahami cara pandang dalam beragama itu secara moderat, cara pandang dalam mengamalkan ajaran agama secara moderat. Nah, moderasi beragama itu kalau dipilah ada dua macam. Yang pertama moderasi beragama internal, ya. Artinya dia ini dengan sesama muslimnya. Ada yang eksternal dengan penganut agama yang lain. Contoh dari moderasi beragama yang internal, kita sering mendengar perdebatan banyak orang kalau kita masuk bulan Ramadan, biasanya oh ini terawihnya 20, oh ini terawihnya 8, ini pakai kunut, yang ini tidak pakai kunut. Nah, kalau kita seorang yang moderat, maka kita tidak perlu memperdebatkan itu. Karena yang terawih 20 itu juga benar, yang terawih 8 itu juga benar. Yang kunut juga benar, yang tidak kunut juga benar. Nah, ini moderat internal dengan sesama pemeluk agama yang sama. Nah, ini contoh lagi yang moderasi eksternal dengan agama yang lain, misalkan yang sering muncul ketika hari raya Natal misalkan, pasti muncul perdebatan antara apakah yang mengucapkan selamat Natal itu kafir atau tidak. Itu sering muncul perdebatan seperti itu. Nah, kita membutuhkan moderasi yang sifatnya eksternal. Kita tidak terlalu ekstrim ke kanan. Laporos tasyadudi itu artinya mengkafir-kafirkan. Oh, kamu itu yang mengatakan selamat Natal kepada non muslim itu kafir kamu, karena kamu sudah menyetujui memberikan selamat kepada mereka yang notabene berbeda dengan kamu. Atau sebaliknya, dia ekstrim yang kiri, terlalu liberal. Wah, kesana kemari gembar-gembor selamat Natal ya, selamat Natal ya, selamat Natal ya. Padahal tidak ada gunanya dia mengucapkan seperti itu. Maka yang penting adalah jalan tengah yang kita ambil, kita moderat. Kalau kita memiliki saudara, kalau kita memiliki kolega yang mereka itu non muslim, ya kita ucapkanlah selamat Natal. Toh ucapan selamat Natal itu dalam rangka toleransi, tapi dengan tidak menggadaikan keyakinan kita. Jadi kita masih yakin kalau mereka yang apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai, tidak benar. Kita lah yang terbenar, tapi dalam pengucapannya itu selamat Natal tanpa merubah atau menggoyahkan keyakinan kita. Itu jalan tengahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui apa itu moderasi beragama, yaitu cara pandang atau cara memahami dalam beragama, dalam mengamalkan ajaran agama ini secara moderat, ya.
Maka cara mengimplementasikannya seperti apa? Nah, ini lagi-lagi saya mengutip dari Profesor Nasihat dalam beliau memberikan beberapa syarat-syarat bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita bisa menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Analoginya begini, kalau kita pahami moderat itu yang tengah-tengah. Misalkan kita tahu yang tengah itu dua, yang orang yang kedua. Berarti kita tahu bahwa di situ ada 3 orang, karena yang tengah adalah nomor 2. Kita bisa tahu yang tengah itu orang yang ketiga, berarti dalam satu ruangan itu ada 5 orang. Maka syarat yang pertama untuk kita bisa moderasi dalam melaksanakan ajaran agama, yang pertama adalah memiliki pengetahuan. Ini yang terpenting, apalagi ini generasi milenial, generasi yang akrab generasi Z ya, bukan milenial, dengan pada 2000-an akrab dengan teknologi digital. Ini pintu ilmu pengetahuan sangat luas, sangat lebar, tergantung bagaimana kita mengadopsi yang baik dan yang tidak baik. Itu yang terpenting dari kita. Nah, syarat yang pertama adalah kita memiliki pengetahuan tentang ajaran agama itu sendiri, ya, dan pengetahuan mengenai situasi dan kondisi dari masyarakat yang dia hadapi. Dia hidup di mana, dia hidup di kalangan siapa, dia bersama siapa. Jadi dia memiliki pengetahuan mengenai ajaran agama. Ini yang pertama. Yang kedua, mengetahui situasi dan kondisi di mana dia menghadapi situasi itu. Contoh yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengetahui kunut itu tidak apa-apa, yang tidak kunut juga sah-sah saja. Kita tahu itu, otomatis kita harus mempunyai pengetahuan tentang fikih itu sendiri. Jadi yang pertama memang kita harus memiliki pengetahuan. Jadi sumber ajaran agama Islam, ya, ada 2 macam itu, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu memang interpretasinya berbeda-beda. Ulama dalam menafsiri Al-Quran itu beda-beda, ya, berbeda-beda, tergantung sudut pandangnya dia dari mana. Saya sendiri kalau misalkan ngomong begini, saya belum makan, itu interpretasi jenengan pasti berbeda. Saya belum makan itu maknanya bisa jadi saya itu tidak lapar. Saya belum makan ya karena saya tidak lapar. Nah, itu interpretasinya jenengan. Oh, bisa jadi dia itu memang lapar. Saya belum makan, berarti dia lapar. Yang ketiga, bisa jadi saya belum makan karena dia melihat sebuah makanan yang di situ di pondok misalkan dimakan banyak orang, banyak anak-anak santri di situ makan makanan itu, dan dia bilang saya belum makan loh. Berarti maksudnya jangan habiskan makanan itu, aku ngengei ya coba entek kan begitu. Jadi interpretasi dari kalimat yang diucapkan seseorang itu memiliki makna yang berbeda-beda, penafsirannya juga berbeda-beda. Itu baru ucapan manusia, apalagi ini sekaligus firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Penafsirannya tentu berbeda-beda. Satu contoh misalkan, ulama mazhab 4 itu dalam memahami mengusap kepala dalam wudhu itu, masurasi itu pasti berbeda-beda mereka. Masurasi itu yang dimaksud adalah sebagian dari rambut itu, sebagian dari kepala itu apakah separuh, apakah seperempat, atau cukup satu helai rambut saja. Ini menjadi perdebatan para ulama. Kemudian dalam memahami istilah quru ada yang memahami suci, ada yang memahami haid. Jadi perbedaan itu bukan sebuah pertentangan, tidak bertentangan ya. Intinya mengusap sebagian dari kepala itu ya bisa sebagian, bisa semuanya, bisa satu helai. Yang penting mengusap. Jadi berbeda itu belum tentu bertentangan. Nah, makanya penting bagi kita ini, ya, terutama sesuai dengan temanya generasi Z ini, memahami betul ajaran agamanya. Setelah dia memahami ajaran agama, dia juga harus memahami situasi dan kondisinya dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah koloni, dalam sebuah golongan tertentu, kelompok tertentu. Satu contoh tadi yang sudah saya sampaikan, misalkan dia sedang menjadi imam sholat berjamaah, dia juga harus memahami situasi dan kondisinya.
Kalau makmumnya sepuh-sepuh bagaimana, kalau makmumnya muda-muda bagaimana. Selain dia tahu bagaimana cara mengimami yang benar itu bagaimana, dia juga harus tahu situasi dan kondisi. Ini yang pertama mengenai pengetahuan. Jadi pengetahuan ajaran agama, pengetahuan situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua adalah dia tidak terlalu emosi dalam beragama. Artinya tidak berlebih-lebihan, tidak keterlaluan dalam beragama. Nah, sesuatu itu bisa dikatakan berlebihan, ya, terlalu keterlaluan seperti itu manakala melanggar tiga hal. Yang pertama, melanggar nilai kemanusiaan. Contohnya begini, ini berlebih-lebihan. Jenengan sedang sholat munfarid, sholat sendirian. Nah, saat jenengan sholat itu di samping jendela Anda ada sumur yang tidak terlalu tinggi, ya, dia agak rendah begitu. Ada anak kecil usia 8 sampai 10 tahun tidak sengaja dia tersandung dan tercebur di sumur itu. Nah, posisinya jenengan sedang sholat. Kalau jenengan berlebih-lebihan, ya biarin saja lah dia jatuh, aku lagi sholat kok. Saya ini sedang sholat, saya sedang berkomunikasi dengan Tuhan, maka ini yang saya dahulukan. Maka itu termasuk berlebih-lebihan. Emosi beragamanya terlalu berlebih-lebihan. Dia menafikan nilai-nilai kemanusiaan. Maka yang paling baik adalah, yang terbaik adalah kalau tadi kita makna moderasi tadi, yang terbaik adalah dia segera membatalkan sholatnya dan menolong anak tadi yang tercebur di sumur, karena tidak ada orang lain kecuali dia yang tahu sebelahnya, karena kebetulan di samping jendela. Kemudian yang kedua, yang termasuk berlebih-lebihan itu yang melanggar yang pertama tadi nilai kemanusiaan. Yang kedua, melanggar kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilanggar, termasuk yang kemarin gencar-gencar itu Pancasila. Pancasila itu kata itu kesepakatan para leluhur kita. Nah, kalau dia melanggar itu berarti dia terlalu berlebih-lebihan, terlalu emosi dalam beragama. Yang ketiga, dia melanggar ketertiban umum. Ketertiban umum. Misalnya begini, sudah sampai waktunya sholat, sedang ada di jalan, mobil berhenti, dia menata sajadahnya, kemudian dia sholat di tengah jalan. Ini melanggar ketertiban. Wah, ini kan sudah waktunya sholat, maka saya harus segera sholat. Ayo dan sholat. Terus harus sholat di jalan ini. Ini melanggar ketertiban umum. Maka ini termasuk berlebih-lebihan. Termasuk ketika kita merendahkan orang lain yang cara beribadahnya itu beribadah yang batas minimal. Kan begini, misalkan sholat duhur itu waktunya mulai, misalkan kita bahas jam 12 sampai jam 3. Nah, dalam rentang waktu jam 12 sampai jam 3 inilah rentang waktu yang kita diperbolehkan, kita diharuskan melaksanakan sholat. Kalau kita terlalu berlebih-lebihan, ya kita harus sholat di awal waktu. Orang yang sholat di akhir waktu, orang yang sholat di tengah waktu, itu mereka orang-orang yang imannya tidak baik, cara beribadahnya tidak baik. Dia tanpa melihat bahwa orang yang sholatnya di tengah tadi, seorang dokter misalkan, dia harus menyelamatkan pasiennya, dia harus segera mengoperasi pasiennya dan lain-lain, tanpa mengetahui latar belakang. Jadi ini terlalu berlebih-lebihan. Nah, kemudian syarat yang terakhir, yang pertama tadi mempunyai pengetahuan, yang kedua tidak terlalu emosi dalam beragama atau tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah berhati-hati. Jadi ini juga penting. Jadi dalam menjalani hidup itu berhati-hati. Jadi jangan sampai mengurangi batas minimal atau melebihi batas maksimal. Contohnya begini, dalam rangka toleransi ya. Toleransi itu sebenarnya produk dari moderasi. Jadi moderasi itu prosesnya, toleransi itu produknya, hasil dari moderasi. Kita berkunjung ke rumahnya orang non-muslim. Di situ kita disuguhi berbagai macam makanan. Ada makanan yang kategorinya halal, ada yang kategorinya haram. Nah, kita makan itu makanan yang haram dengan dalih toleransi. Nah, ini terlalu kita tidak berhati-hati. Atau mengikuti ritual keagamaan, agama lain ya, dengan dalih toleransi, ini kita perlu berhati-hati juga. Tidak perlu kita mengikuti ritual keagamaannya, tidak perlu.
kita cukup menghormati, kita cukup dengan ngerasa atas ritual yang mereka lakukan, tidak lantas kita mengikutinya, bukan ya. Jadi kita perlu berhati-hati di situ. Jadi kita tidak mengikuti ritualnya dan kita tidak merusak ritualnya, itu sudah penting. Jangan sampai, kata kuncinya adalah jangan sampai kita menggadaikan, jangan sampai kita mengorbankan keyakinan kita. Saya kira itu. Jadi ada 3 syarat tadi yang bisa kita implementasikan sebagai generasi Z. Ya, yang pertama, kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk mencari semaksimal mungkin pengetahuan. Dari siapa itu pengetahuan? Dari siapapun yang jenengan bisa ambil manfaat dari media sosial dan lain-lain. Kalau banyak ustadz-ustadz di media sosial, carilah ustadz yang tidak menebar caci maki, tidak menebar ujaran kebencian, itu yang terpenting. Kalau sebenarnya sudah lihat ada orasi keagamaan yang itu maki-maki, caci maki, kemudian mengujar kebencian, dan menyebut nama orang dengan istilah yang tidak baik, nah, itu sudah menjadi koridor jenengan, jangan ikuti, jangan ikut. Carilah ulama-ulama yang lemah lembut dalam mengajarkan agama, yang mengajarkan kedamaian, selalu mengajarkan kedamaian. Dalam Islam itu damai, semua agama itu damai. Yang pertama tadi memiliki pengetahuan, yang kedua tidak emosi dalam beragama, tidak berlebihan, yang terakhir adalah selalu berhati-hati. Jangan sampai kita menggantikan, jangan sampai kita mengorbankan keyakinan kita atas dasar atas nama toleransi. Toleransi itu baik, tapi kita juga perlu berhati-hati di situ. Jadi moderat itu syaratnya seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan berikan kepada moderator, silakan. Terima kasih atas penyampaian materinya. Saya persilahkan kepada para audiens, jika ada pertanyaan bisa langsung dicatkan di dalam grup yang sudah tertera. Silahkan. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Melinda Setia Ivanka dari IAIN Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bapak, sekarang kan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan generasi milenial saat ini yang menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya yaitu menimbulkan bagaimana generasi milenial yang seharusnya ada apa dengan generasi ini sehingga sangat banyak lembaga-lembaga yang membicarakannya. Ini pertanyaannya yaitu kenapa baru booming-boomingnya generasi milenial ini, seperti itu. Ini apa jawab lagi? Sementara ini dijawab. Oke. Nah, jadi begini, rentan usia tadi yang dikategorikan generasi Z, ya memang saat-saat ini, saat usia jenengan saat ini, ya memang jenengan ini generasi Z, kita sebutnya para ilmuwan begitu. Jadi cara menggolongkannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, usianya. Sebenarnya kalau ada karakteristiknya termasuk di situ adalah menerima keberagamaan. Jadi generasi Z ini generasi yang paling bisa menerima keberagamaan. Ya makanya dia karena lekat dengan media sosial seperti ini dan mampu memanfaatkan media dengan sebaik-baiknya, mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, dia bisa lebih bisa menerapkan keberagamaan itu sendiri. Tapi kalau kategorinya itu memang kategorinya dari dia lahirnya di rentan tahun berapa itu tadi. Kalau di rentan tahun 60 70 itu generasi X. Kemudian setelah itu generasi Y, milenial. Kalau yang sejenengan ini yang lahir sekitar tahun 95, 96, kemudian sampai 2010 itu generasi Z. Kategorinya memang seperti itu, generasi Z. Karena rentan ini tahun lahirnya. Kalau nanti sudah masuk ke 2010, ini anak-anak yang lahir 2019, ini misalkan Mbak Moderator ini lahirnya 2018, berarti dia tidak masuk generasi Z, masuknya ke generasi alpha. Jadi generasi alpha saat ini ya dia belum pegang, sudah pegang kayak gini, dia sudah pegang HP kayak gini. Anak-anak kecil sekarang itu lihat tayo, lihat apa ya, lihat HP. Tapi kalau tentang usia generasi Z ya memang seusia dengan generasi
yang dia mampu menerima keberagamaan. Keberagamaan itu ya cara mengamalkan ajaran agama itu beragama. Dia mampu membedakan ini berbeda dengan ini, tapi tidak bertentangan. Yang berbeda itu belum tentu bertentangan, asalkan tahu pengetahuan. Dia tahu tadi, dia punya pengetahuan. Kita kan punya 4 madhab dalam ilmu fikih, kita punya 2 madhab dalam yang utama yaitu dalam ilmu tauhid. Kita ikut madhabnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kalau dalam fikihnya kita ikut madhabnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kalau dalam ilmu tasawuf kita ikut madhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan lain-lain. Nah, kita dari beberapa madhab, Imam Maturidi sifat wajibnya Allah itu ada 20. Tapi Imam Asy'ari 13. Jangan kalau tahu, oh ini menurut Imam Maturidi 20, oh ini menurut Imam Asy'ari 13. Jangan tidak akan bertengkar kalau tahu. Maka syarat yang terpenting tadi adalah, yang pertama tadi adalah mempunyai pengetahuan. Maka tidak menyalahkan kamu salah itu 13, oh ini 20 kok kamu 13, karena dia tidak tahu. Maka yang mudah mengkafirkan orang ya ini, mereka masih perlu belajar agama. Kita semua perlulah belajar agama. Yang terpenting adalah pengetahuan itu sendiri. Saya kira itu. Baik, bagaimana kepada yang di sini mau penanya? Ivan kan ada di sini. Ya, nanti kalau ada tanggapan dari penanya tadi kan bisa dikomunikasikan di dalam grup sini. Untuk audien yang hadir secara langsung, apakah ada pertanyaan? Silahkan kepada Mbak Noni. Langsung tidak apa-apa, ya diarahkan ke sana. Bisa diarahkan ke sana sebentar. Nah. Saya mau bertanya Bapak, bagaimana kita sebagai nantinya akan menjadi guru untuk SD itu menerapkan moderasi beragama? Apa kita itu mengajarnya harus menggunakan ayat Al-Quran atau bagaimana agar kita mempunyai keunggulan bahwa kita juga itu visi misi kita di kampus itu menerapkan ilmu Islam terapan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada Mbak Noli. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara mengajarkan moderasi beragama pada siswa SD atau MI sederajat? Seperti itu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini sesuai dengan ini ya, ranah jenengan ya, calon-calon guru madrasah ibtidaiyah. Jadi bagaimana cara kita memasukkan nilai-nilai, mentransfer nilai moderasi dalam pribadi peserta didik yang notabene masih usia-usia sekolah dasar begitu ya. Ya. Apakah dengan ayat? Tidak. Kita itu kalau ada anak masih balita, kita punya pisang ya. Kalau Mbak Noni itu makan pisang bersandingan dengan anak kecil usia 1 tahun yang juga makan pisang, maka caranya makan pisang juga berbeda. Mbak Noni kalau makan pisang, pisangnya keras ya langsung dinet bisa eksternal ya. Kita ajari dia untuk toleransi kepada tempat minta bantuan gurunya, Pak ini bagaimana caranya, Bu ini bagaimana caranya. Nah anak-anak yang lain, kok tanya begini maju ke depan. Nah, jangan begitu. Kita ajarkan ya hormatilah teman-teman ini yang maju ke depan. Bagaimana caranya itu dengan mentransfer nilai-nilai yang seperti itu. Atau misalkan dalam mata pelajaran di dalam sekolah dasar ada mata pelajaran warganegaraan misalnya, itu ini tidak semua mata pelajaran pasti ada mengajarkan tentang itu, jadi dalam kurikulum jenengan yang kurikulum 2013 itu ada nilai-nilai itu, ada nilai-nilai wasatiyahnya, ada nilai-nilai modern. Kalau jenengan pernah ini belajar mengenai cara membuat RPP, pasti di dalam rancangannya jenengan itu pasti ada nilai-nilai itu yang jenengan cantumkan di situ. Ada nilai-nilai moderasi beragama, ada nilai Islam wasatiyah itu tadi. Dengan ini loh, di Indonesia ada berbagai macam agama, ada berbagai macam suku, ada berbagai macam
golongan dan lain-lain. Itu jenengan bisa jelaskan ke anak-anak dengan pelan-pelan. Yang ringan-ringan saja, tidak perlu yang terlalu sulit-sulit, yang ringan-ringan saja. Ajari mereka menghargai yang lain. Ini kalau misalkan ada hari libur apa nyepi, hari libur hari raya umat yang lain, itu meskipun ada beberapa madrasah yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ada yang libur, ada yang tidak libur. Yang libur memang karena kalender pendidikannya memang hari libur karena tanggal merah. Yang tidak libur, ya, dia tidak full masuknya. Masuknya itu ya kira-kira jam 9 sudah pulang, dalam rangka toleransi kepada agama yang lain yang sedang merayakan hari raya. Ini juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Ini apalagi anak-anak, karena ini bertepatan dengan tanggal merah. Tanggal merahnya ada acara hari raya Nyepi, ada acara hari raya Natal. Kalau Natal biasanya libur karena di akhir semester. Tapi biasanya banyak sekali madrasah-madrasah yang berbasis agama yang masih masuk, sekalipun itu tanggal merah, tapi tanggal merahnya bukan tanggal merah Islam, tanggal merah yang umum. Tapi dia tetap tidak mengikuti rentang belajar, jam belajarnya, dia tetap memotong itu. Ini dalam rangka toleransi. Jadi itu yang kita tanamkan ke peserta didik yang ringan-ringan seperti itu. Baik, bagaimana dari Mbak Noni? Apakah ada tanggapan? Sudah cukup. Kesimpulan dari jawaban Pak Suri untuk pertanyaan Mbak Noni tadi, bagaimana cara menjelaskan atau mengajarkan moderasi beragama kepada anak-anak itu tidak dengan ayat-ayat, karena itu cukup berat, cukup hanya di yang ringan-ringan, jangan dikasih yang berat, soalnya anak-anak juga belum pemikirannya juga belum sampai. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Pak, ada tanggapan dari tanya, saya bacakan chatnya. Terima kasih atas jawabannya. Terus yang ada apa dengan generasi ini sehingga sangat banyak lembaga yang membicarakan itu? Karena begini, generasi ini generasi yang usianya usia produktif, maka banyak yang membicarakannya. Ini kan jenengan kan usia produktif. Kalau yang sesepuh-sepuh kan nggak ada yang membicarakan, karena jenengan usia-usianya usia produktif, usia yang banyak golongannya. Kayak di kampus itu semuanya kan generasi Z itu rata-rata. Yang di kampus itu semua rata-rata generasi Z. Dan mereka juga saling membicarakan sesama generasinya itu, meskipun dia tidak menyadari bahwa dia itu generasi Z. Karena banyak yang usia produktif ya, yang generasi Z ini. Kalau generasi X ini sudah usia non produktif, yang tidak produktif. Dan ini usia yang dia ini masa-masa di mana dia ini mempunyai banyak waktu untuk mencari ilmu, mempunyai banyak waktu untuk mendapatkan pengetahuan dan lain-lain, mendapatkan pengalaman dan lain-lain. Maka mereka sudah tentu banyak dibicarakan di mana-mana. Persentase yang ada di dunia maya itu, yang di medsos itu rata-rata generasi Z. Karena mereka yang sepuh-sepuh kan, ya misalkan bapak ibunya jenengan juga main Facebook, juga main Twitter, juga main Instagram, tapi kan dalam durasinya itu kan tentunya banyak jenengan yang menggunakan. Banyak menggunakannya memang generasi kita ini, generasi Y ini. Kalau yang generasi awal mereka belum, ya memang mereka sudah memanfaatkan YouTube dan lain-lain, tapi untuk dunia media sosial, masuk anak usia 3 tahun sudah main Facebook kan nggak mungkin. Paling-paling yang mainan orang tuanya ada video baru dilihatkan ke anaknya, usia itu biasa. Saya kira itu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi, kenapa kok sering dibicarakan? Karena generasi Z ini tuh generasi yang tepat untuk menerapkan moderasi beragama. Selain itu, moderasi Z ini itu juga memiliki rentang usia yang produktif. Kemudian generasi Z itu memiliki banyak waktu untuk mencari ilmu maupun pengalaman. Jadi
sering diperbincangkan dalam akhir-akhir ini atau lagi booming-boomingnya pada saat itu. Ini masih ada waktu 5 menit. Bagaimana dari audiens, baik yang hadir langsung maupun lewat streaming, apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada kesempatan satu pertanyaan. Apakah yang hadir langsung ada pertanyaan lagi? Yang dari Instagram ada yang ngechat? Tidak ada. Ini yang sini sudah paham semua moderasi. Ini biasa banyak pertanyaan loh. Moderasi beragama sama semua. Ayo monggo Mbak. Silakan Mbak Eni. Ini Pak, apakah moderasi beragama itu hanya toleransi saja Pak? Oke. Masa ya. Toleransi itu produk dari moderasi beragama. Toleransi beragama itu produknya, prosesnya ya moderasi itu. Jadi masih banyak yang kerukun, tenggang rasa, ya, menghormati yang dengan terbuka, menerima kritikan, kemudian bermusyawarah dan lain itu nilai-nilai moderasi. Jadi banyak sekali. Tidak hanya toleransi. Toleransi itu produknya moderasi. Jadi kalau kita sudah moderasi maka kita bisa menghasilkan toleransi itu. Jadi toleransi itu hasil dari moderasi itu sendiri. Masih banyak yang lain, ada harmoni, ada rukun dan lain-lain. Musyawarah, menerima kritikan dan lain itu nilai-nilai moderasi. Tapi yang sering kentara kelihatan itu ya memang toleransi itu. Baik toleransi internal sesama muslim ataupun toleransi yang sifatnya eksternal dengan pemeluk agama yang lain. Yang paling kelihatan munculnya karena kalau setelah kita mengetahui berbagai macam perbedaan, kita bisa menghargai perbedaan, macam-macam perbedaan, maka nilai yang muncul, sikap yang muncul adalah toleransi itu. Yang paling banyak muncul di dalam proses moderasi itu ya memang toleransi. Tapi banyak nilai-nilai yang lain yang bisa saya sampaikan. Ini jenengan juga seperti ini juga moderasi, ada yang pakai jas, ada yang tidak pakai jas. Yang pakai jas itu tidak menyalahkan yang tidak pakai jas. Kamu ini gimana sih, kita kan mau acara, ini tim kita, kenapa kamu nggak pakai jas? Nggak menyalahkan. Yang tidak pakai jas juga tidak menyalahkan yang pakai jas. So, kok orang kondo enggak bilang-bilang kalau hari ini harus pakai jas, saya enggak bawa jas, tidak selalu menyalahkan. Apalagi yang setengah-setengah seperti ini ya, separuh yang dipakai untuk banyak jas, tidak ada yang menyalahkan. Ini termasuk moderasi beragama yang sifatnya internal. Jadi sikap-sikap kita dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari itu mencerminkan moderasi. Gambarannya seperti itu. Pokoknya kita dalam mengamalkan ajaran agama ini ya, ada di jalan tengah dengan dasar tidak terlalu memudahkan dan tidak terlalu ekstrim ke kanan ya, tidak terlalu memudahkan dan tidak terlalu ini fundamentalis, ada di tengah-tengah. Misalkan begini, yang rentan waktu sholat tadi misalnya, kita moderasi ke dalam ini yang internal. Ada orang sholat duhur jam 2 siang, ini kan berarti di tengah-tengah waktu ya, Pak. Tentang waktunya kan jam 12 sampai jam 3. Ini jangan terlalu ekstrim yang sudah sholat di awal waktu tadi, kamu ini gimana sih menghabiskan sholat, dan juga jangan kamu juga sendiri yang sholatnya jam 2 itu juga jangan terlalu mempermudah, sholatnya kan boleh nanti jam 2:30, juga jangan terlalu seperti itu. Kalau tidak ada halangan maka segerakanlah sholatnya itu.
Kalau ada halangan ya nanti karena ada halangan ya, karena ada misalnya dokter tadi yang lain. Jadi kita itu perlu melihat kondisi yang lain ya. Kita perlu melihat kondisi yang lain. Dokter pun itu juga seperti itu. Dokter itu masalah aurat ya. Dokter itu kalau memegang auratnya, kalau memeriksa auratnya, misalnya dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, haram itu memegang auratnya, memegang anggota tubuhnya wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya, haram. Karena ini bukan apa-apanya, bukan keluarga, bukan apa-apanya. Itu terlalu ekstrim juga. Maka kita kalau ya, dokter mau memeriksa, maka ya tidak apa-apa. Apalagi dokter kandungan. Dokter kandungan itu kebanyakan kan laki-laki. Yang dia bukan cuma sampai ke dalam-dalamnya. Kalau kita terlalu ekstrim ya siapa yang mau menangani ya, mau lahiran di jalan malah justru tambah apa namanya, tambah madorot. Jadi yang perlu kita pegang selain kita memegang nilai-nilai agama itu, kita perlu juga memegang nilai-nilai kemanusiaan, karena agama ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kita perlu menjaga itu. Jadi kita ini hidup di dunia ya bukan karena diri kita sendiri ya, karena orang lain juga. Kita hidup bersama orang lain, saling membantu, saling bekerja sama, saling menolong satu sama lain, asalkan menolongnya dalam kebaikan, tidak menolong dalam keburukan dan lain-lain. Dari Mbak Noni, apakah ada tanggapan? Dari kesimpulan jawaban tentang tadi yang ditanyakan Mbak Noni itu, apakah moderasi beragama itu produknya hanya toleransi saja? Jawabannya adalah tidak. Tapi yang sebenarnya itu ada banyak. Yang paling kentara kelihatan yaitu tentang toleransi. Intinya seperti itu. Ada 2 pertanyaan lagi. Saya tampung semuanya. Setelah 2 pertanyaan nanti langsung saya tutup. Dari Mbak Eni 1, terus yang di grup ini juga ada 1. Saya bacakan yang dari grup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kebiasaan milenial atau generasi Z yang tidak lepas dari gadget, sosial media, dan internet, olehnya kebiasaan seperti ini bisa menjadi pemicu tertipisnya nilai moderat oleh oknum yang berupaya memecah belah bangsa. Maka kita tahu bahwa kecenderungan anak-anak muda hari ini menjadikan medsos sebagai bagian dari kiblat dan referensi mereka dalam memahami keberagamaan. Dalam memahami sikap keberagamaan dan beragama. Keberagaman dan keberagamaan maksudnya seperti itu. Lalu bagaimanakah langkah dari peran kita sebagai mahasiswa pendidikan dan juga sebagai calon guru, sebagai motor penggerak dari anak-anak muda maupun adik-adik kita, dibimbing dengan nilai moderasi dan kebinekaan. Intinya peran seorang mahasiswa dan lebihnya sebagai calon guru untuk menjadi penggerak anak muda dan adik-adik untuk membentengi nilai-nilai moderasi beragama dan kebinekaan atau kebangsaan. Kaitannya dengan media sosial tadi ya, dengan generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial itu generasi Y kalau dalam rentang usia tadi, tentang apa namanya, tahun lahir tadi. Milenial itu Y. Kalau yang ini Z. Jadi juga sudah saya sampaikan bahwa memang generasi Z ini sangat akrab dengan teknologi digital. Nah, di dalam media sosial ini, baik Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain, banyak sekali informasi yang ditampung, yang masuk di situ, dan siapapun bisa mengaksesnya. Maka ini seperti pisau bermata 2, sisi lain dia bisa dibuat untuk sesuatu yang maslahat, di sisi lain dia juga bisa dibuat sesuatu yang mandorot. Maka nilai-nilai agama yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita ini untuk memilah dan memilih macam-macam informasi yang benar-benar bermanfaat bagi kita dan informasi yang tidak bermanfaat bagi kita, bahkan membahayakan bagi generasi kita. Satu contoh misalkan ada yang tadi sudah saya sampaikan juga, media dakwah ini sekarang, era sekarang ini memang dakwahnya memang menggunakan
dakwah digital seperti ini, maka jenengan juga harus mampu memilih mana dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam, mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka yang pertama jenengan bisa analisa, jenengan bisa betul itu apa yang disampaikan oleh dai-nya, apa yang disampaikan oleh dakwahnya ini benar-benar mencerminkan Islam wasatiyah atau tidak, benar-benar Islam yang damai atau tidak. Kalau di dalam isi dakwahnya itu dia selalu caci maki, dia selalu mengujarkan kebencian, menyebut nama orang dengan istilah-istilah yang tidak benar, istilah-istilah yang kotor, istilah-istilah yang kasar, maka ini sudah keluar dari koridor moderasi beragama. Nah, jadi ini memang seperti ini setan kotak, ada yang bilang ini setan kotak, ada yang bilang ini juga bisa sebagai malaikat, bisa menolong kita, bisa menjerumuskan kita. Tapi bagaimana diri kita? Saya kira usia jenengan sebagai calon pendidik ketika nantinya terjun di dunia nyata, terjun di dunia pendidikan, jenengan sudah bisa menyampaikan kepada siswanya jenengan, apalagi untuk dirinya jenengan sendiri, memilah mana yang baik untuk jenengan, mana yang tidak baik untuk jenengan. Itu kira. Ada yang kurang itu pertanyaan diskusinya sebanyak itu. Intinya ini dijelaskan tentang peran mahasiswa dan calon guru untuk mengajarkan tadi nilai-nilai moderasi tentang kebinekaan. Tentang kebinekaan ya. Ini kalau kebinekaan ini kan berbeda-beda ya kita jangan diskriminatif ya, jangan membeda-bedakan. Kita punya 2 murid, yang satu orang Papua, yang satu orang keturunan Chinese. Kira kan kalau kita lihat kan dari segi fisik dirinya kan memang wah ini rambutnya begitu, kita lihat kadang-kadang kan geli, tapi kita tidak diskriminatif. Dia sebagai murid kita ya kita layani sebagai murid. Manakala mereka berdua mengalami kesulitan ya kita berikan solusi, kita berikan cara untuk dia bisa keluar dari kesulitannya. Jadi tidak diskriminatif. Kemudian yang kedua tadi yang syarat dari diskriminasi tidak syarat moderasi tidak melanggar kesepakatan bersama, termasuk Pancasila tadi. Pancasila ini merupakan kesepakatan bersama para leluhur kita. Maka sesuatu yang sudah menjadi satu, yang sudah menyatu, jangan berusaha kita lepaskan lagi kesatuan itu. Pancasila ini sudah merangkup, sudah include di situ berbagai macam perbedaan itu. Kita lihat saja sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini semua penduduk Indonesia pasti ketuhanan, pasti mereka menganut ajaran agama. Maka sesuatu yang sudah bersatu itu jangan berusaha kita ceraikan, jangan berusaha kita lepaskan dengan mengganti falsafah Pancasila dengan falsafah yang lain yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita yang berbeda-beda itu. Saya kira itu. Oh iya, satu lagi. Semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, isi-isi Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5-5-nya itu adalah merupakan moderasi. Itu nilai-nilai moderat semua itu, 5-5 itu. Maka yang sudah berusaha dijadikan oleh para leluhur kita untuk menyatukan bangsa, jangan sekali-kali ini dirubah menjadi sesuatu yang malah justru mencerai-beraikan bangsa kita. Saya simpulkan jawaban dari pertanyaan Lia Fitriani. Bagaimana peran mahasiswa atau calon guru untuk sebagai motor penggerak dan anak-anak muda untuk membentengi kehidupan saat ini dengan nilai-nilai moderasi dan kebinekaan. Tentunya kita sebagai seorang mahasiswa dan calon guru itu sudah dilengkapi dengan bekal-bekal yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Adapun kaitannya dengan media sosial, kita tentunya sudah bisa memilah dan memilih media yang baik untuk kita konsumsi atau tidak. Adapun untuk yang nilai kebinekaan itu kita itu
contoh sikapnya tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh melanggar nilai-nilai kesepakatan yang sudah dibangun oleh para leluhur kita. Kemudian ini inti dari inti jawaban yang diceritakan Pak Zuri tadi, itu nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sudah mengandung nilai-nilai tentang moderasi. Mungkin seperti itu. Nah, satu lagi, kalau kita menjadi penggerak moderasi, tidak hanya saja kita mengucapkan seperti itu. Ini kan lisanul maqal. Yang paling penting yang bisa dilihat oleh orang lain itu ya hal kita, haliah kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bermasyarakat, ini yang paling penting. Kita ini ditiru. Apalagi mahasiswa kampus yang berbasis Islam, perguruan tinggi keagamaan Islam. Tentunya di masyarakat ini masing-masing dari jenengan di masyarakat pasti mempunyai peran masing-masing. Nah, jangan sampai perilaku kita, haliah kita ini, apa yang kita lakukan itu mencoreng mencoreng nama baik kampus, mencoreng nama baik diri jenengan sendiri, mencoreng nama baik yang kita anut. Jadi jenengan itu di masyarakat masing-masing menjadi pada objek. Ada dua, lisanul maqal dan lisanul hal. Haliah kita, perilaku kita itu juga penting untuk menjadi penggerak orang lain meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita pandai mengucapkan tapi tidak melaksanakan kan juga sama saja bohong kan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan juga selaras dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita katakan selaras dengan apa yang kita lakukan. Baik, cukup jelas jawabannya. Tinggal satu kesempatan pertanyaan saya berikan kepada Mbak Eni, silahkan. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap atau pengimplementasian moderasi beragama pada generasi Z di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Oke, terima kasih juga. Oke, masa pandemi ini tadi sudah kita kita bahas bersama mengenai makna dari moderasi itu sendiri. Ada yang mengartikan jalan tengah, tidak ekstrem ke kiri dan tidak ekstrem ke kanan, tidak fundamentalis, tidak liberal, kemudian adil dan seimbang, kemudian yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, saat ini memang sedang pandemi seperti ini. Kemarin juga rame-rame itu ketika pandemi ini baru mulai bergejolak sekitar bulan April ya. April itu kan dilarang sholat berjamaah, dilarang sholat Jumat dan lain-lainnya. Nah, sholat Jumat itu memang sebuah kewajiban bagi kaum laki-laki. Ya, wajib bagi kaum laki-laki dan harus dilaksanakan di sebuah tempat di mana di situ diselenggarakan sholat Jumat. Minimal kalau kita mazhabnya Syafi'i ya 40 orang. Ya. Tapi kalau kita melihat situasi dan kondisinya yang seperti ini, maka yang terbaik, yang sesuai dengan situasi dan kondisi adalah tidak melaksanakan sholat Jumat itu tersebut dengan berkelompok berjamaah seperti itu, mengingat bahaya yang disebabkan oleh virus tersebut. Jadi intinya adalah kita memposisikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang itu diambil yang paling terbaik. Ya. Misalnya seperti ini, sholat, ya, kita sedang sholat dan ketika kita berada di luar rumah, kita keluar dari rumah, kita dianjurkan memakai masker. Ya. Sholat kok pakai masker nanti ya, kalau kita sholatnya ada jaraknya, kemudian nanti ketika sujud juga agak dibuka sedikit supaya ini anggota-anggota bisa nempel ketika sujud. Itu juga yang penting kita tahu ya, kita dibekali dengan pengetahuan itu tadi. Jadi syarat-syarat tadi yang sudah kita bahas bersama, mulai dari pengetahuan, kemudian tidak berlebih-lebihan, kemudian yang terakhir adalah berhati-hati. Ini menjadi dasar prinsip yang harus kita laksanakan, yang harus kita amati betul, yang harus kita pegang betul syarat-syaratnya, 3 syaratnya. Intinya adalah kita melaksanakan yang terbaik yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Bisa jadi situasi yang ada di dalam daerah tertentu bisa berbeda dengan di daerah yang lain karena situasi dan kondisinya berbeda. Hukum itu kan bisa berbeda antara di sini dengan yang di sana berbeda. Saya kira itu di masa pandemi ini. Yang penting bisa memposisikan ini situasi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang terbaik yang kita ambil. Baik, untuk kesimpulan jawabannya yaitu tadi pertanyaannya kan
bagaimana implementasi moderasi beragama di masa pandemi seperti ini? Jawabannya, melaksanakan moderasi beragama itu sesuai dengan situasi dan kondisi pada daerah masing-masing. Tadi sudah ditentukan seperti halnya sholat Jumat seperti itu. Baik, untuk saya kira cukup pertanyaan pada ngaji online siang hari ini. Dan karena waktunya sudah selesai, saya langsung membacakan inti dari ngaji online tentang edukasi dan implementasi moderasi beragama untuk generasi Z. Di sini beragama itu cara seorang untuk mengamalkan agamanya, biasa disebut dengan tadayun. Untuk moderasi sendiri itu ada moderasi beragama sendiri itu ada 3 syarat menurut Quraisy. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan baik pengetahuan tentang ajaran agama maupun pengetahuan tentang situasi dan kondisi berada di daerah setempat. Syarat yang kedua yaitu tidak terlalu emosi dalam beragama atau tidak terlalu berlebih-lebihan. Di sini standar tidak berlebihan yaitu 1. Tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, tidak melanggar kesepakatan bersama atau Pancasila. Dan yang ketiga, tidak melanggar itu kesepakatan apapun ya, bukan hanya Pancasila. Pokoknya kesepakatan bersama yang ada di sebuah kolon masyarakat tersebut. Gitu. Maaf, ada bagian sedikit. Standar tidak berlebihan yang kedua yaitu tidak melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat. Terus yang ketiga, tidak melanggar ketertiban umum. Adapun syarat yang ketiga yaitu berhati-hati atau tidak mengurangi tidak melebihi batas minimal maupun maksimal. Intinya kita harus bersikap tenang-tenang. Baik, untuk ngaji online pada siang hari ini saya kasih closing statement ya, dikit. Jadi begini, semakin luas, semakin besar pengetahuan seseorang, maka tingkat moderasinya pun akan semakin tinggi pula. Jadi betapa pentingnya pengetahuan ini bagi jenengan semua agar bisa menerapkan ajaran agama secara moderat. Baik, nanti bisa dijadikan caption dan bisa nge-tag narasumbernya maupun penyelenggara dari ngaji pada siang hari ini. Untuk sebelum saya akhiri acara pada hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Zuhri selaku narasumber dari acara kami. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman semua penyelenggara ngaji online pada siang hari ini dari KKN IKDR IAIN Kudus kelompok 42. Dan yang ketiga, ucapkan terima kasih kepada para audiens semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang lewat streaming. Yang terakhir yaitu permohonan maaf dari saya selaku moderator apabila dalam menjalankan acara ini ada salah kata maupun tingkah laku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.